Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu pasti akan datang pada hari kiamat menjadi memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, proteksi kepada orang yang rajin baca Quran ya. Jadi saya mau mempengaruhi banyak orang lewat video ini. Pentingnya kita dekat dengan Al-Quran, pentingnya kita membaca Al-Quran, pentingnya kita itu punya proyek besar yaitu menghafal Quran 30 juz. Meskipun Ade Armando itu punya pandangan buat apa menghafal Quran, karena semuanya sekarang ada, bisa tinggal dicari di Google ya. Tapi gini, Quran tuh kalau kita baca terus menerus itu memberikan energi yang nggak kita duga-duga ya, karena dia mukjizat ya. Kalau kita menjaga Allah, insya Allah Allah menjaga kita ya. Kalau kita menjaga Quran, nanti insya Allah Allah menjaga hidup kita. Katanya di dalam satu hadis pernah saya dengar itu, orang yang hafal Quran atau yang rajin baca Quran tuh nggak pikun ya waktu masa tuanya itu. Jadi orang-orang ulama-ulama besar itu sampai tua, sampai 80, 90 itu masih berpikir cemerlang ya, karena dijaga oleh Allah dari kepikunan ya. Dan zikirnya dan hidupnya itu waktu-waktunya penuh dengan kontak kepada Allah lewat Al-Quran ya. Jadi kalau hati sepi itu juga baca Quran. Nah, kalau hati sepi, hati susah, hati kuda gulana itu ya sholat bacaan Quran di situ ya. Terus baca Quran itu salah satu caranya, atau berdoa. Semuanya itu terkait dengan kontak kita dengan Allah ya. Jadi lebih baik kita menghafal Quran daripada kita tidak menghafal Quran. Setidaknya kita punya mimpi besar menghafal Quran, meskipun setahun 2 tahun selamat sampai 30 juz tuh ya. Sekarang umur saya 64 ya, mungkin insya Allah sampai 69, 70 saya hafal Quran. Konon katanya itu, kata beberapa santri, kalau kita membaca Al-Quran terus kita itu mati belum sempat hafal Quran, nanti katanya di alam barzah itu kita dibimbing oleh malaikat untuk menghafal Quran, dan kita dicatat sebagai orang yang hafal Quran. Jadi lebih baik kita menghafal Quran ya, karena dia bukan seperti bacaan biasa, bukan seperti Quran itu bukan seperti ini loh secara filsafat barat ya. Ini nggak ada nilainya dibanding satu ayat Al-Quran ya, atau bukan seperti ensiklopedia tokoh Islam ya, bukan seperti buku-buku tentang afiliat, tentang tentang buku TikTok afiliat. Quran itu beda ya, beda. Itu yang membimbing Rasulullah, dan Quran itu yang membuat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu mengubah sejarah ya, karena energi besar itu ada di dalam Quran, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki cara melihat persoalan-persoalan dalam memandang kehidupan dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh Allah sendiri. Kalau kita memang dekat dengan Quran, apalagi orang yang membaca Quran ya, yang menghafal Quran. Buya Hamka waktu di penjara di zaman Soekarno itu 2 tahun 4 bulan itu menghatamkan Quran sampai 100 kali. Jadi kalau hitungan saya, dia Buya Hamka, ketua Majelis Ulama yang pertama itu setelah dibebaskan nanti di zaman Orde Baru, itu satu hari membaca Quran 5 juz. Berarti praktiknya seperti para sahabat itu, satu minggu khatam. Jadi 1 bulan itu 4 kali khatam Quran. Jadi kalau gitu 24 30 bulan kali 4 120 kali khatam Quran Buya Hamka itu ya, waktu di penjara zaman Soekarno, dan menghasilkan 15 jilid tafsir Al-Quran yaitu Al-Azhar. Itulah keberkahan kalau kita dekat dengan Al-Quran ya. Jadi jangan tertipu ya dengan ucapan Ade Armando, buat apa menghafal Quran karena sudah ada di Google. Loh, berbeda ya orang yang hafal Quran. Coba misalnya orang yang hafal surat Al-Fatihah dibanding yang enggak, itu kita lebih cepat kita bisa dekat dengan Allah, karena kita langsung tanpa membuka Google, langsung kita hafal ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, langsung. Apalagi kalau kita hafal Quran itu langsung tahu ya mana yang kita cari
tentang apa gitu udah kita tahu karena kita sudah terbiasa membuka Al-Quran, nggak usah lagi nyari-nyari buang waktu lewat Google. Jadi tipuan-tipuan yang membuat hati kita tasykik ya, menjadi syak, menjadi ragu-ragu karena ucapan-ucapan orang yang yang jahil, yang tidak punya pengetahuan tentang Islam, itu jangan didengerin ya. Sebagaimana orang juga bilang, sebagaimana juga orang pernah bilang, buat apa sholat katanya kalau nggak khusyuk. Itu ucapan seperti gitu bikin kita tasykik, ragu ya. Nggak usah didengarkan orang yang bilang gitu. Sholat aja, orang bisa sholat ya, dan membawa persoalannya menghadap Allah, bersujud, merukuk, itu sudah keren dibanding orang yang nggak sholat ya. Jadi kalau ada orang bilang buat apa sholat itu, tapi kalau dia nggak khusyuk, itu omongan-omongan yang penuh dengan kejahilan ya. Sholatnya terus, orang yang sholat menghadap Allah dengan persoalan-persoalan utang di kepalanya, dengan persoalan-persoalan yang nggak habis-habis dalam hidupnya, tapi dia masih bisa sujud, dia masih bisa rukuk, masih bisa berdoa kepada Allah, masih bisa memasrahkan diri kepada Allah. Itu orang-orang yang hidupnya keren, sama dengan orang yang baca Quran ya. Orang yang hafal Quran, yang membaca Quran itu lebih keren daripada orang yang tidak hafal Quran, lebih keren daripada orang yang tidak pernah membaca Quran. Moga-moga ini ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.